Ya, kita pertama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Ini para ulama menjelaskan termasuk yaitu standar, yaitu prinsip, yaitu juga ya, termasuk rukun daripada agama ini tiga ini, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman di atas pemahaman salafus salih. Karena apa? Kalau hanya Al-Quran dan Sunnah saja, ya, semua golongan atau firqah yang menyimpang, seluruhnya mereka mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu kelompok pun yang mengatakan, oh iya sih kau sih memang di atas Al-Quran dan Sunnah, kami sih tidak ada. Pasti mereka mengatakan di atas Al-Quran dan Sunnah. Hatta Ahmadiyah, ya, hatta Ahmadiyah mereka berdalil dengan Al-Quran. Apa dalilnya? Dalam surat As-Saff. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lihat, nah di sini kata mereka, Nabi Isa berkata, akan datang, yaitu Nabi setelahku namanya Ahmad. Inilah katanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Al-Quran. Nah, padahal yang berkata di dalam ayat itu siapa? Nabi Isa. Yang dimaksud Ahmad itu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahmad. Nah. Kemudian berikutnya seperti apa lagi orang yang tidak sholat, ya, mereka yang tidak sholat punya dalil. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, surah apa itu? Surat Yunus, ya. Nah, sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kemudian mereka berkata apa? Kita tidak perlu lagi sholat, kami udah yakin. Nah, makanya itu yang sholat masih ragu-ragu, masih syariat. Nah, ini masih syariat. Nah, kalau kita ini sudah ma'rifat. Nah, ma'rifat. Ya, kalau di kampungan itu banyak sekali orang. Kalau itu ilmu favorit. Kenapa? Jalan alternatif masuk surga, jalan pintas kata mereka. Itu jalan terlalu panjang. Kita ngambil jalan pintas kata mereka. Nah. Padahal para ulama katakan al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Nah, tidak ada. Kebenaran itu hanya satu. Nah, bagaimana bisa berbilang? Tuhan kita satu, nabi kita satu, kitab kita satu, agama kita satu. Loh, bagaimana bisa berbilang-bilang gitu. Nah, kemudian jadi ini Al-Quran dan Sunnah harus dipahami ya betul-betul sesuai dengan pemahaman salafus salih. Masalah dalil tentang berpegang teguh pada prinsip ini banyak sekali, di antara dalam surat An-Nisa di ayat ke-115. Allah berfirman dalam surat An-Nisa di ayat ke-115 tentang berpegang teguh terhadap prinsip ini. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am di ayat ke-153. Nah, kemudian juga di dalam surat Ali Imran di ayat ke-103. Nah. Kemudian di sini kita lihat dalam surat An-Nisa di ayat 115 ini Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, Allah katakan di sini, yaitu barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, kemudian apa lagi? Wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Siapa orang beriman dimaksud di sini? Mereka adalah para sahabat. Karena apa?
Karena ayat ini ketika turun, tidak ada yang beriman di muka bumi ini melainkan para sahabat. Nah,